Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada video ini kita akan membahas mengenai salah satu mekanisme kerjasama yang ada dalam bimbingan konseling antara guru mata pelajaran dengan guru bimbingan dan konseling, yaitu dalam kegiatan diagnosis kesulitan belajar. Sebagai seorang guru, kita tentu saja mengajar para siswa kita, memberikan materi pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Akan tetapi mungkin ada beberapa siswa yang mengalami permasalahan atau biasa disebut dengan kesulitan belajar. Tidak semua siswa kita itu bisa menangkap isi materi kita, bisa memahami pelajaran kita, mendapatkan nilai yang bagus. Beberapa orang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai satu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan hambatan-hambatan dari sisi siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Optimal itu apa sih? Optimal itu adalah hasil tertinggi yang seharusnya bisa dia capai. Jadi ada hambatan yang membuat dia tidak bisa mencapai prestasi maksimal yang seharusnya dia bisa. Nah, hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan oleh siswa atau mungkin tidak dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Jadi ada yang merasa saya kesulitan, ada yang merasa ya udahlah nilai gue jelek gitu. Nah, jenis-jenis hambatan ini, hambatan kesulitan belajar ini tidak hanya hambatan yang sifatnya materi saja, tetapi kalau kita selami lebih dalam lagi, kalau kita dalami, bisa saja ada hambatan secara psikologis, sosiologis, fisiologis dari segi fisiknya dalam keseluruhan proses belajar mengajar yang kita lakukan. Sehingga itu sebabnya kenapa ada anak yang nilainya di bawah rata-rata, ada anak yang sering bolos karena mereka sedang mengalami kesulitan belajar tadi, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, kapan seorang anak itu dikatakan mengalami kesulitan belajar? Dari beberapa referensi disebutkan sebenarnya ada beberapa gejala yang menunjukkan seorang itu mengalami kesulitan belajar. Gejala pertama yang paling mudah diamati adalah hasil belajarnya rendah, di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah nilai rata-rata kelasnya, atau nilainya berada di bawah potensi yang dia miliki. Jadi menandai seseorang itu mengalami kesulitan belajar atau tidak, kita bisa membandingkan dengan nilai rata-rata dari teman satu kelasnya. Kalau dia berada di bawah nilai rata-rata teman satu kelasnya, maka bisa saja dia mengalami kesulitan belajar. Atau di bawah potensi normalnya yang dia miliki. Biasanya anak ini dapat nilai 85, pada satu periode tertentu ternyata dia dapat 75 atau dapat 60 atau dapat 50. Tidak bisa mencapai prestasi maksimalnya. Maka anak-anak tersebut patut diduga sedang mengalami kesulitan belajar. Gejala berikutnya
yang bisa diamati adalah lambat dalam melaksanakan tugas-tugas kegiatan belajar, selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Jadi anak-anak yang mengerjakan tugasnya selesai paling akhir, kehabisan waktu, sampai harus mengumpulkan sendiri di ruang guru, sampai harus ditagih oleh gurunya, itu bisa saja mereka sedang mengalami kesulitan belajar. Gejala berikutnya yang bisa kita lihat dari penampakan fisik dan emosinya menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, misalnya membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, dan juga emosi yang tidak stabil. Saya gampang marah kalau ditanyai oleh gurunya, gampang emosi kalau digoda teman-temannya. Itu bisa saja seseorang sedang mengalami kesulitan belajar. Nah, sebagai seorang guru, saat kita melihat ada siswa yang mengalami gejala-gejala tadi, gejala-gejala kesulitan belajar, maka kita punya kewajiban untuk membantu siswa tersebut agar dia tidak mengalami kesulitan belajar. Jadi, kalau kita ingat lagi, tugas seorang guru tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing, melatih, memperbaiki, sehingga salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru saat menemui ada siswanya yang mengalami kesulitan belajar, maka guru tersebut harus membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Nah, cara membantunya seperti apa? Cara membantunya adalah dengan melakukan diagnosis kesulitan belajar. Jadi, diagnosis kesulitan belajar itu adalah menemukan kesulitan belajar siswa dan menentukan kemungkinan cara mengatasinya dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar. Jadi, kesulitan belajar tadi itu mungkin saja ada faktor-faktor penyebabnya. Tidak hanya faktor penyebab dari dalam diri siswa itu saja, tapi bisa saja faktor penyebab kesulitan belajarnya dari luar peserta didik. Kalau dari dalam misalnya kesulitan mengatur waktu, kemudian keterampilan belajarnya jelek, daya ingatnya rendah, suka menunda-nunda pekerjaan, lebih suka bermalas-malasan, itu mungkin yang dari dalam dirinya. Tapi yang dari luar, misalnya orang tua yang tidak mendukung kegiatan belajar, sarana belajar yang tidak memenuhi syarat, dia tidak punya buku misalnya, atau tidak punya tempat belajar, rumahnya terlalu sempit sehingga kalau belajar rame, tidak punya waktu belajar karena misalnya harus membantu orang tua, suasana belajar di kelas yang tidak dia sukai, guru-guru yang dianggap killer misalnya, atau juga fasilitas dari sekolahnya yang tidak memenuhi syarat, misalnya nggak ada buku, tidak ada fasilitas penunjang lainnya, sehingga prestasinya tidak bisa optimal. Nah, kita harus bantu apa kepada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ini? Maka kita lakukan diagnosis terlebih dahulu. Sebenarnya kesulitan belajarnya seperti apa dan faktor-faktor penyebabnya seperti apa. Maka kita lakukan diagnosis kesulitan belajar. Di sini saya tuliskan ada 7 tahap.
mulai dari identifikasi kasus atau siswa sasaran, identifikasi masalah, identifikasi faktor penyebab, prognosis, remedial atau rencana referral. Ini bisa saling diputarbalikkan, remedial dulu atau rencana referral dulu. Setelah itu pengulangan, pengayaan, dan pengukuhan. Nah, diagnosis kesulitan belajar ini bisa dilakukan oleh guru BK atau guru mata pelajaran itu sendiri. Jadi kalau saudara jadi guru mata pelajaran, menemukan ada siswa yang kesulitan belajar, boleh silahkan langsung dilakukan diagnosis kesulitan belajar atas siswa tersebut. Atau saudara meminta guru BK untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar pada siswa tersebut. Nah, kita dalami satu persatu tahapan diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama yaitu identifikasi kasus atau siswa sasaran. Jadi kita lihat siapa nih yang mengalami kesulitan belajar. Bisa dilihat dari nilai-nilai pelajarannya, bisa dilihat dari penampakan fisiknya tadi, suka membolos misalnya, tidak mengumpulkan tugas, gampang emosi misalnya. Kita tentukan siapa siswa sasarannya atau siapa kasusnya. Sudah itu kita ajak bicara, kita ajak ngobrol untuk melakukan identifikasi masalah kesulitan belajar. Nah, dari identifikasi masalah kesulitan belajar ini, nantinya kita bisa mencari faktor-faktor penyebab kesulitan belajarnya itu apa. Apakah dari faktor dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar? Misalnya seperti orang tuanya yang tidak memberikan jam untuk belajar, fasilitasnya yang terbatas, kondisi kelas yang tidak memungkinkan, fasilitas sekolah atau gurunya misalnya. Maka kita identifikasi faktor-faktor penyebabnya apa saja. Kemudian dilanjutkan dengan prognosis. Prognosis ini adalah kita mengajak siswa itu untuk berpikir, kalau masalah belajarmu ini bisa terselesaikan, manfaat yang bisa kamu dapat apa? Kalau masalah belajarmu ini tidak terselesaikan, dampaknya apa terhadap kamu? Sehingga si anak ini bisa berpikir, oh kesulitan belajar saya harus saya selesaikan, karena nanti saya akan dapat keuntungan seperti ini. Oh, kesulitan belajar saya ini harus saya selesaikan. Kalau tidak, nanti dampaknya akan seperti ini. Nah, itu fungsinya prognosis, agar membuat siswa ini menjadi sadar bahwa kesulitan belajar yang dialami harus diselesaikan. Nah, kalau diagnosis kesulitan belajarnya dilakukan oleh guru BK, maka tahapan setelah prognosis adalah rencana referral. Jadi kalau ternyata permasalahannya karena materi yang belum dipahami, ada guru yang menjelaskannya mungkin terlalu cepat, maka konselor bisa membuat rencana referral. Selain itu, konselor juga bisa melakukan konseling. Jadi membantu siswa menyelesaikan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan belajarnya di luar dia tidak paham materinya. Jadi kecuali yang dia tidak paham materi, maka permasalahan tersebut diselesaikan oleh konselor dalam kegiatan konseling. Misalnya, saya sering cemas kalau mau belajar. Nah, cemasnya ini yang akan diselesaikan oleh konselor atau guru BK-nya. Untuk
materi yang belum dia pahami, nantinya kita akan referral kepada guru mata pelajaran untuk diberikan remedi atau remedial, pengulangan materi kembali. Diberi pengulangan, pengayahan, kemudian pengukuhan, agar materi yang sudah dipelajari ulang itu bisa bertahan lama. Nah, kalau diagnosis kesulitan belajarnya dilakukan oleh guru mata pelajaran, maka tahapan setelah prognosis adalah langsung remedial. Jadi karena gurunya sendiri yang mengetahui ada siswa yang kesulitan, maka gurunya yang langsung memberi remedi, langsung memberi penjelasan ulang atau pengayaan. Nah, baru setelah diremedi, nanti misalnya kita tahu masih ada masalah lain di luar pemahaman materinya, maka kita bisa referral kepada guru BK agar guru BK bisa melakukan konseling untuk penyelesaian masalah yang lain-lain. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru mata pelajaran dalam kegiatan remedi atau prosedur dalam remedi? Prosedur dalam remedi itu ada dua. Bisa dengan cara mengulang bahan materi yang telah diberikan dan diberi petunjuk-petunjuk, atau memberi kegiatan lain yang setara dengan kegiatan belajar mengajar yang telah ditempuh. Maksudnya adalah saat guru mata pelajaran memberikan remedi, boleh dengan cara mengulangi penjelasan. Materinya diulangi lagi bagian mana yang belum dipahami, kemudian kita beri penjelasan tambahan atau petunjuk-petunjuk bagaimana caranya agar lebih mudah memahami materi tersebut. Atau bisa juga diberi kegiatan lain yang setara dengan kegiatan belajar mengajar yang telah ditempuh. Misalnya dengan memberikan soal tambahan, tapi setelah memberi soal tambahan kita juga berikan penjelasan setelah dia selesai mengerjakan soalnya, sehingga kegiatan remedi yang dilakukan itu bisa membawa dampak siswa lebih paham lagi mengenai materi-materi yang belum dia kuasai selama ini. Sedangkan untuk masalah-masalah lain yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar dari segi pengaturan waktu, sarana prasarana dan lain sebagainya, nanti akan ditangani oleh konselor dalam kegiatan konseling. Jadi model kerjasama diagnosis kesulitan belajar antara guru dan juga guru BK berjalan seperti itu. Bisa kasusnya ditemukan oleh guru mata pelajaran, lalu guru tersebut meminta konselor untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar, atau guru mata pelajaran yang menemukan langsung melakukan diagnosis kesulitan belajar itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar.